warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat untuk menerima materi kita pada malam hari ini, yaitu pembelajaran olahraga modern berbasis teknologi. Saya Muhammad Rifani Mamang dari Pusdikip Muhammadiyah Kelawai, program studi PKO dengan nomor NIM 2515 28 PO 3058. Pada malam hari ini kita akan membahas materi dengan tema pembelajaran olahraga modern berbasis teknologi. Presentasi ini menguraikan bagaimana teknologi mengubah pembelajaran olahraga dari pelacakan gerak real time hingga pelatihan imersif yang meningkatkan transfer keterampilan, fokus alat, analitik, metodologi pembelajaran adaptif, hambatan implementasi, dan peluang masa depan. Mengapa teknologi itu penting dalam olahraga? Teknologi mempercepat pembelajaran dan meningkatkan keselamatan dengan data yang akurat dan umpan balik yang instan. Atlet dapat memperbaiki teknik lebih cepat, mengurangi risiko cedera, dan memaksimalkan efisiensi latihan. Di ranah pendidikan jasmani, teknologi memungkinkan diferensial pembelajaran, pembantuan perkembangan jangka panjang, dan akses sumber pembelajaran berbasis bukti. Yang pertama, efisiensi. Latihan menjadi terarah, metrik objektif menggantikan pelatihan subjektif. Keselamatan, pendeteksian kelelahan dan pola risiko cedera lewat sensor. Akses dan inklusi. Platform digital memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan materi yang dapat disesuaikan. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu analisis performa dengan Big Data AI. Big Data mengumpulkan ratusan hingga jutaan titik data per sesi, memproses pola kompleks untuk memprediksi cedera, meramalkan kelelahan, dan mengidentifikasi determinan performa. Model pembelajaran mesin memungkinkan personalisasi rekomendasi latihan berdasarkan respon individu dan konteks kompetisi. Prediksi cedera. Algoritma memantau perubahan halus sebelum gejala muncul, memungkinkan intervensi preventif. Optimasi beban latihan. Model menetapkan beban optimal untuk adaptasi tanpa overtraining. Feedback otonom. Sistem memberi latihan korektif real time tanpa bertergantungan terus-menerus pada pelatih. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pelatihan imersif, virtual reality dan augmented reality. VR dan AR menciptakan lingkungan berulang yang aman untuk latihan teknik, pengambilan keputusan, dan simulasi kondisi pertandingan. Dengan pelatihan imersif, atlet dapat meningkatkan transfer keterampilan situasional, reaksi, dan strategi kognitif tanpa risiko fisik yang tinggi. Simulasi pertandingan, latihan skenario khusus lawan, kondisi cuaca, dan tekanan penonton. AR untuk koreksi teknik, overlay arah tubuh atau jalur gerak yang ideal saat berlatih langsung di lapangan. Latihan kognitif, melatih pengambilan keputusan, perhatian, dan kontrol emosi dalam situasi tekanan. Yang berikut adalah personalisasi pembelajaran dan adaptif training. Adaptif training menyesuaikan program berdasarkan respon individu, kemajuan teknik, biomarker, dan preferensi belajar. Sistem merekomendasikan sesi, intensitas, dan tipe latihan yang berada untuk atlet pemula, menengah, dan elit, serta memodifikasi rencana saat data menunjukkan stagnansi atau risiko cedera. Profil dinamis. Profil kebugaran yang diperbarui otomatis untuk mendukung perencanaan jangka panjang. Umpan balik terarah yang mengkombinasikan data otomatis dan input pelatih untuk keputusan pelatih berbasis bukti. Yang berikutnya adalah tantangan implementasi dan solusi inovatif. Penerapan teknologi menghadapi hambatan, biaya dan perangkat, literasi digital, pelatih, atlet, interoperabilitas data, dan kekhawatiran privasi. Solusi mencakup model skala atau shared device, pelatihan kapasitas untuk pelatih, standar data terbuka, dan privasi serta enkripsi untuk melindungi data sensitif. Biaya dan akses, skema sewa, kemitraan universitas, dan perangkat entry level untuk sekolah dan klub komunitas. Literasi digital, workshop terstruktur untuk pelatih, modul e-learning, dan panduan praktik terbaik. Kemudian privasi dan etika, protokol persetujuan,
anonimasi data, dan kontrol akses berbasis peran. Yang berikutnya adalah studi kasus tentang keberhasilan penerapan teknologi. Contoh nyata, klub sepak bola yang menurunkan cedera hamstring 35% dengan monitoring beban. Program atletik sekolah yang meningkatkan efisiensi sprint melalui pelatihan video, les koreksi AR. Dan tim rehabilitasi yang mempercepat pemulihan dengan protokol berbasis data. Setiap kasus menonjolkan integrasi data, pelatihan pelatih, dan komitmen jangka panjang. Injury reduction, monitoring beban, mengubah jadwal latihan dan mengurangi cedera berulang. Keputusan saat bertanding, VR meningkatkan waktu reaksi dan akurasi pengambilan keputusan dalam situasi match-like. Rehabilitasi terukur, progres terukur mempercepat pemulihan dan mengurangi kambuh cedera. Dan yang terakhir adalah masa depan pembelajaran olahraga, tren dan prediksi. Masa depan akan melihat konvergensi AI, dan interoperabilitas data global. Prediksi, pelatihan hibrida fisik plus virtual, model AI yang menjelaskan sebab untuk rekomendasi latihan, dan platform pembelajaran olahraga yang adaptif serta terjangkau untuk semua level. Penting kebijakan etis dan pendidikan pelatih harus berjalan seiring inovasi teknologi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua pada malam ini dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.